Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Ya, sekarang saya akan menyampaikan dengan satu tema yang berjudul Bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Dalam Yakobus, dalam Kolose 4 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Rahasia dalam bertekun di dalam doa adalah hidup takut akan Tuhan. Dalam Amsal juga dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat dan juga bertekun di dalam setiap pokok-pokok doa yang dia panjatkan kepada Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Orang yang senantiasa berdoa di dalam hadirat Tuhan akan menemukan satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Maksudnya gimana sih? Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita ingin bahwa kita harus bertekun di dalam setiap pokok-pokok doa yang kita naikkan dengan rasa ucapan syukur sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengalami sebuah terobosan atau breakthrough yang dari Tuhan. Itu loh. Orang-orang yang bertekun di dalam doa akan menghasilkan satu buah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bertekun di dalam doa akan menghasilkan satu benih pohon kehidupan yang berakar kuat di dalam Kristus. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Orang-orang yang bertekun di dalam doa akan menghasilkan satu pokok doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan akan menghasilkan satu buah yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan bahwa kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta untuk kamu habiskan untuk hawa nafsumu sendiri. Nah, orang-orang yang bertekun di dalam doa akan menghasilkan satu benih yang kokoh, tak tertandingi. Kalau orang-orang fasik berdoa tidak menghasilkan sesuatu, berarti doa itu salah. Ya. Kalau doa-doa itu salah, berarti kehidupan doa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Roma 12
ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Roma itu, orang-orang yang menantikan janji Tuhan dan terus bertekun di dalam doa akan menghasilkan buah kehidupan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saudara, di dalam setiap aspek kehidupan kita ini, ya, yang dikatakan oleh Mazmur Musa dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami itu 70 sampai 80 tahun. Jika kami kuat ya 70. Jika kami kuat 80 tahun. Nah, itu semuanya kesia-siaan. Nyawa kami melayang lenyap. Di ayat 12 dikatakan, tetapi ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah, dalam masa-masa sekarang ini, ya, dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu, ya, bertekunlah di dalam doa. Karena di dalam doa kita harus mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebagai satu permohonan, ungkapan syukur kita atas berkat anugerah yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya akan menghasilkan satu spirit doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kamu itu kalau mau melayani Tuhan, jadi pendoa syafaat, ya, kamu harus bertekunlah di dalam doamu sehari-hari. Supaya apa? Otoritas hikmat Tuhan itu dapat terjadi atas hidupmu dan mengalami satu breakthrough, terobosan ke depan ini dengan tuntunan Roh Kudus. Dan hidup yang bertekun di dalam doa akan mengalami satu roh yang menyala-nyala untuk terus memandang salib Kristus itu hadir dalam kehidupan doa kita. Hidup yang mengalami dampak dari kehidupan doa. Makanya saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membangun sebuah mezbah doa pribadi. Dan juga kalau kita bersaat teduh bersama keluarga, bangunlah juga. Pertama, bangunlah mezbah doa pribadi. Yang kedua, ayo bangun mezbah keluarga. Supaya dari kekuatan doa ini kita bertekun membaca kebenaran firman Tuhan. Bertekunlah di dalam doa membaca firman Tuhan. Maka otoritas kebenaran firman Tuhan itu, otoritas doa itu akan berkuasa. Jadi orang-orang yang bertekun di dalam doa maka menghasilkan sebuah doa yang berkuasa. Makanya di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaknya kamu saling mengakui dosamu supaya saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya saya mendorong banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para keluarga, para jemaat juga, ayo membangun satu spirit doa supaya kita bertekun di dalam setiap pokok-pokok doa yang kita panjatkan dengan ucapan syukur, kita memandang Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Doa juga, ya, akan menghantarkan kita untuk mengalami satu sukacita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengalami satu terobosan di dalam hidup kita.
Orang-orang yang bertekun di dalam doa akan mengalami satu spirit kegembiraan, bahwa doa-doa kita yang selama ini kita berdoa dengan ucapan syukur, dengan ratap tangis, apapun yang kita doakan itu akan mengalir dengan kekuatan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu nyata atas kehidupan doamu, kehidupan mesbah doa pribadimu, mesbah keluarga, itu dapat terjadi dalam kehidupanmu. Makanya satu spirit ini harus kita kobarkan. Supaya apa? Hidupmu nanti dari kekuatan doamu itu, kalau doamu itu kuat, maka ada otoritas dari sorga mengalami breakthrough di dalam setiap aspek kehidupanmu. Makanya orang-orang yang senantiasa berdoa, sujud di bawah kaki Tuhan, akan mengalami satu perjumpaan abadi dengan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya penuh, dan karena dia punya masa depan yang penuh dengan harapan di tangan Tuhan. Orang-orang yang kita sebagai manusia ya saudara ya, boleh merencanakan sesuatu hal, boleh kita rencanakan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana ketika kita mau bertekun di dalam doa. Itu loh kuncinya. Kita boleh merencanakan segala sesuatu dengan baik, tetapi biarlah kehendak Tuhan itu dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kairosnya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, supaya kehidupan doamu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.